Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak sama pikiran sendiri? Nah, kali ini kita akan ngebongkar sebuah ide yang revolusioner dari Joseph Nguyen tentang gimana caranya menemukan kedamaian sejati, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita semua pernah ngalamin ini kan? Lagi enak-enak, harinya cerah, tiba-tiba muncul satu pikiran negatif dan blam, mood langsung hancur. Tapi gimana kalau ternyata bukan pikiran itu sendiri yang jadi masalahnya? Yuk kita cari tahu kenapa sebuah pikiran bisa punya kekuatan sebesar itu. Oke, siap-siap ya. Di sini kita akan menantang semua hal yang mungkin selama ini Anda kira Anda tahu tentang kebahagiaan dan stres. Karena pemahaman yang akan kita gali sama-sama ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda terhadap pikiran Anda selamanya. Konsep pertama yang harus kita pahami bareng-bareng adalah panah kedua. Ini adalah perbedaan yang krusial banget antara apa yang terjadi pada kita dan gimana kita bereaksi terhadapnya. Memahami ini tuh benar-benar kunci dari segalanya. Kutipan ini dalam banget ya. Ini nunjukin sebuah kebenaran yang mungkin agak nggak nyaman. Seringkali kita lebih milih penderitaan yang udah kita kenal, cuma karena kita takut sama sesuatu yang baru. Bahkan kalau itu adalah kedamaian. Anehnya, kita terikat sama rasa sakit kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Rasa sakit itu nggak bisa dihindari. Kehilangan pekerjaan, putus cinta, itu semua bagian dari hidup. Tapi penderitaan, nah itu adalah cerita negatif yang kita putar berulang-ulang di kepala kita. Dan bagian terbaiknya adalah cerita itu sifatnya opsional. Perumpamaan dari Buddha ini ngejelasinnya pas banget. Panah pertama itu kejadian buruk yang menimpa kita. Itu rasa sakit. Tapi panah yang kedua, itu adalah saat kita bereaksi dengan marah atau nyalahin diri sendiri. Itulah penderitaan. Dan yang paling penting, kita sendiri yang pegang busur untuk panah kedua itu. Oke, jadi kalau bukan kejadian di luar sana yang nyebabin penderitaan kita, terus apa dong? Sekarang kita akan gali lebih dalam lagi, sampai ke akar masalahnya. Coba dipikirin ini. Gimana mungkin kejadian yang sama persis bisa bikin satu orang menderita banget, sementara orang yang lain ngerasa damai-damai aja? Jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam sini, di pikiran kita. Coba kita lihat skenario ini. Ada dua orang di satu kedai kopi. Orang A terjebak dalam badai stres dan kecemasan di kepalanya. Sementara orang B di meja sebelahnya lagi menikmati momen dengan tenang. Lingkungan mereka sama persis, tapi dunia batin mereka benar-benar berbeda. Dan inilah jawabannya. Akar dari penderitaan kita itu bukan peristiwanya, tapi pemikiran kita tentang peristiwa itu. Bukan pekerjaan Anda yang bikin stres, tapi pikiran Anda tentang pekerjaan itulah yang bikin stres. Ini sebuah pencerahan yang bisa mengubah segalanya. Nah, sekarang kita sampai di perbedaan yang paling penting dari semua ini. Bedanya antara punya pikiran dan tindakan berpikir.